Halo guys, ketemu lagi bersama kita MGF News. Pembahasan kita kali ini tentu saja tentang hukum pidana korupsi. Jadi bagaimana sih cara hukum korupsi itu biar si koruptor bisa dihukum mati itu harus seperti apa caranya dan bagaimana saja pidana-pidana yang diterapkan bagi para pelaku korupsi. Namun sebelum itu, mari kita simak dulu penjelasan dari Bapak Mahfud MD. Kalau saya jadi presiden tuh hukuman mati bagi koruptor harus diberlakukan tanpa syarat dalam keadaan krisis. Sekarang kan koruptor tuh dihukum mati kalau negara lawan krisis. Coret krisisnya itu. Pokoknya koruptor dihukum mati aja gitu. Satu. Yang kedua, Oke, sebelum lanjut dari penjelasan Bapak Mahfud MD, di sini saya ingin sedikit berkomentar bahwa apa yang dijelaskan Bapak Mahfud MD itu memang benar adanya, karena dari undang-undang terbaru tentang hukuman pidana korupsi ada 12 pasal yang menyebutkan bahwa korupsi itu memang bisa dihukum mati, namun dari 12 pasal tersebut ada 2 pasal yang memang harus kita garis bawahi. Yang pertama ada pasal nomor 7. Di situ disebutkan bahwa terdakwa korupsi dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional. Kedua, korupsi yang dilakukan mengakibatkan dampak nasional. Di sini sudah banyak contohnya kasus-kasus yang mengakibatkan dampak nasional. Salah satu contohnya kasus EKTP yang dilakukan Setia Novanto. Dia sudah mengakibatkan dampak nasional, namun dikarenakan ada pasal 7 yang menjelaskan bahwa si pelaku korupsi ini melakukannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi. Nah, saat itu yang dilakukan oleh Setia Novanto itu tidak dalam keadaan bencana maupun krisis ekonomi, sehingga dia bebas dari jerat hukuman mati. Baik, itu saja komentar saya. Selanjutnya mari kita dengar penjelasan kedua dari Bapak Mahfud MD. Berikut. yang kedua, pembuktian terbalik. Saya punya harta, seharusnya harta saya itu kalau berdasar gaji jumlahnya 9 miliar, kok saya punya 10? Langsung Anda sudah korupsi 1 miliar. Buktikan sih kan secara balik. Jangan jaksa yang buktikan, tapi Anda yang buktikan bahwa harta Anda itu sah. Diberi waktu 2 minggu. Baik. Misalnya. Baik. Kalau enggak gitu masuk penjara. Nah itu. Nah, dari penjelasan kedua Bapak Mahfud MD ini saya sangat-sangat setuju sekali dengan landasan pembuktian terbalik ini emang sangat diperlukan oleh Indonesia dalam keadaan seperti ini, karena KPK saat ini menurut saya sudah sangat-sangat lemah sekali. Ibaratkan dulu seekor singa yang dilatih untuk mencari mangsa. Nah, sekarang fungsi KPK itu berbeda. Dia dilatih untuk tampil di sebuah sirkus. Dan kemungkinan keduanya memang sudah tidak ada korupsi di Indonesia. Atau kemungkinan ketiganya, korupsi di Indonesia ini semakin terstruktur. Semakin terstruktur. Terstruktur. Nah, itulah beberapa kemungkinan korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Jadi, poinnya cuma dua. Antara sudah tidak ada korupsi atau semakin terstrukturnya korupsi. Nah, eta nu bener anjir. Nah, dengan adanya gagasan pikiran dari Bapak Mahfud MD yang seperti itu, saya harapkan semoga para pemimpin-pemimpin pilih di tahun 2024 nanti bisa sama atau bahkan baik dari gagasan yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD. Oke, teman-teman, sepertinya itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada baiknya ya tolong diambil yang baiknya saja. Jika tidak ya jangan diambil apa-apa. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang lagi, lebih baik lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.